فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق. تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Diteruskan ya kawan doanya untuk saudara-saudara kita yang di Palestina, karena kondisinya semakin memburuk, sehingga benar-benar tidak ada lagi tempat untuk berlindung. Sehingga sebagian orang tua itu bahkan sudah menuliskan nama anaknya atau nama orang tuanya di tangan anaknya supaya diketahui identitasnya. Sehingga sampai sudah seperti itu, artinya sudah siap, semua dalam kondisi sudah siap untuk berpisah dengan keluarganya. Semuanya itu sudah seolah-olah sudah menjadi hukum asal. Gitu. Ya, hukum asalnya kita semua di sini bakal mati nggak lama lagi. Gitu. Karena yang diserang itu ya semuanya objek-objek vital, di rumah sakit, dia tempat ibadah, ya semuanya pun yang dianggap sebagai tempat pengungsi, maka itu akan dijadikan sebagai sasaran. Sehingga dari sekitar yang sudah 5.000 korban, 5.000 itu banyak yang satu kampung lebih, itu sampai 2.000-an dari anak-anak, hampir setengah. Sehingga ini betul-betul keadaan yang sangat memilukan, ya. Sehingga didoakan. Dan juga untuk saudara-saudara kita yang di daerah Yaman, di daerah Mahroh, yang sedang terkena banjir dan angin besar, semoga Allah SWT menjaga semuanya kaum muslimin, kaum mukminin dimanapun mereka berada. Walaupun ini sebenarnya rasa sakitnya lain, musibah kita sering melihat, dan dari alam. Gitu. Beda dengan musibah yang ditimpakan oleh siapa ini? Musuh yang memang mencari-cari cara bagaimana menimpakan kemudorotan kepada kita. Istilahnya disengaja memang oleh musuh untuk membunuh kaum muslimin. Sehingga tetap didoakan ya. Agar ini kita ingatkan agar jangan ini menjadi suatu hal kebiasaan jadinya, karena kita udah sering kuno dan yang lain-lainnya. Ini hanya bentuk yang kita nampakkan sebagai syiar toleransi kita kepada mereka dan toleransi solidaritas yang kita tampakkan. Artinya yang tidak kita tampakkan ya tetap didoakan ya, dengan meminta dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan nikmat itu sangat mahal ya. Baik nikmat aman maupun nikmat keselamatan, nikmat afiah, itu suatu perkara yang luar biasa. Sekarang saudara-saudara kita lagi diuji dengan dihilangkannya hal tersebut. Dihilangkannya hal tersebut dari mereka yang dengan gangguan dari musuh tersebut membuat mereka kehilangan segala nikmat. Nikmat agama ya hilang, nggak bisa tenang beribadah. Nggak bisa ngaji, baca Quran, duduk tenang kayak gini di majelis ilmu dengan perasaan yang lapang itu ya nggak bisa. Kemudian nikmat dunianya juga hilang. Apa nggak ada nikmat dunia pun nggak ada di sana. Makanya kemarin faedah yang kita sebutkan itu sangat bagus dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala ketika Rasul meminta ihzimil ahzab, ya Allah hancurkanlah musuh, hancurkanlah kelompok-kelompok yang menyerang Islam itu tujuannya dalam rangka untuk menjaga apa ini? Menjaga dua nikmat yang lain. Dua nikmat yang lain itu nikmat agama yang sudah diisyaratkan oleh Rasul dengan Allahumma munzilal kitab, ya Allah wahai zat yang menurunkan kitab. Artinya ini nikmat. Dapat kitab, dapat agama, bisa beribadah,
jadi kaum mukminin, jadi kaum muslimin, itu nikmat agama. Nikmat bisa bertauhid, nikmat bisa mengikuti sunnahnya Rasul SAW, dan juga nikmat dunia yang diisyaratkan oleh Rasul dengan doanya wa mujriyah as-sahab, wahai zat yang menjalankan angin. Jalannya angin itu nanti kumpul, kemudian jadi apa? Hujan, kemudian hujan ya sudah hujan ya tumbuh apa ini? Rezeki, tanaman ya hidup segala macam. Ini kan nikmat apa ini? Nikmat dunia. Ini nikmat utamanya, dunia dan agama. Lah, ini dua nikmat ini nggak akan ada gunanya, nggak akan terasa, nggak bisa dirasakan enaknya kalau kita dapat serangan dari siapa ini? Musuh. Sehingga fungsi doa yang terakhirnya itu ihzimil ahzab, kalahkan musuh-musuh Allah itu fungsinya supaya tetap terjaga nikmat agamanya dan nikmat apanya? Dunia. Kalau ada musuh ya nggak hilang semuanya itu. Nggak ada ibadah di sana itu. Mana bisa mereka merasakan khusyuknya kayak kita bisa bisa membaca Quran, bisa sholat. Itu bayangkan saja itu saja sudah. Kalian keluar dari rumah ke sini dengan perasaan tenang, nggak ada apa-apa, nggak ada takut ancaman apa-apa, walaupun ada paling binatang buas atau ular atau cuman kayak gitu. Nah, sementara di sana, apalagi kalau udah serangan udara itu ya, nah, namanya kamu serangan udara itu nggak nampak dari mana jatuhnya, di mana saja udah bisa diprediksi. Mau berdiri, mau berlindung di bangunan ya, bangunannya yang apa ini, yang kena, mau keluar ya lebih parah ya kena langsung apanya, kepalamu nih. Nah iya kan, serangan udara itu kayak gitu, rudal. Dalam 24 jam ada sekitar 300 yang terakhir sana posting. 320 rudal dalam 24 jam terakhir. Itu 300 bukan kayak kembang api tahun baru, tar atau hari raya malam takbiran. Tar. Ini turunnya ke bawah meledak. Rudal 320 rudal. Kalau 24 jam berarti berapa itu? Setiap setengah jam baru berapa? Setiap setengah jam baru 48. Iya kan? Iya kan? Kan 24 jam, rudalnya berapa? 320. Kalau tiap jam aja baru 24. Kalau setiap setengah jam baru 48. Kalau tiap 15 menit baru 96. Lah ilah 15 menit. Kalau bagi dua lagi berapa? 200. 200 berapa? 96. 100 nggak nyampe. Kurang 8. 192. 192 itu per 7 menit. Tiap 7 menit datang apa? Rudal. Tiap 7 menit datang rudal. Lah, baru berapa tadi? Baru 100. 192. Baru 192. Udahlah, bulatkan aja 5 menit aja udah. Tiap 5 menit apa? Nah, tiap 5 menit. Nah, tiap 5 menit. Itu rasanya hidup itu gimana? Coba bayangkan gitu. Coba bayangkan hidup. Kamu nggak usah lah kasih rudal setengah jam sekali. Ya kita dengarkan suara mercon aja malam takbiran itu gimana, pusingnya gimana, nggak bisa nyamannya tidur, istirahat segala macam. Citar. Nah ini rudal per 5 menit. Nah itu per 5 menit. Dan itu biasanya di satu apa ini? Biasanya di satu wilayah. La haula wala quwata illa billah. Sehingga ini cukup jadi ibrah. Apa yang kita rasakan sekarang itu sudah merupakan kenikmatan yang sangat besar. Nggak usah lagi lihat nikmat rezekinya kita berapa, dapatnya cuma sedikit, bisanya cuma beli tempe, bisanya cuma beli tahu, nggak pakai sayur, makan pakai kecap, makan pakai garam. Wes itu bisa makan pakai minyak jelantah kayak garam. Dulu kita seru itu soalnya pakai masih kecil. Nah, ya bukan karena sempit-sempit kali juga nggak enak juga rasanya dulu. Nah, apalagi habis goreng telur itu. Goreng telur kan masih ada bekas-bekasnya. Itu campur nasi, Pak. Sengaja ditaruh nasi bekas kualinya itu. Itu diaduk dikasih apa? Garam. Itu aja bisa makan dengan enaknya. Kumpul sama anak, sama istri, sama itu udah nikmat tak tidak terbandingkan dengan apa-apa yang sedang dirasakan oleh mereka. Nah, makan nasi kayak telur ceplok. Masak nasinya tinggal colok. Masak nasinya. Habis, terus tinggal beli. Gak punya duit banyak, terus beli setengah kilo beras. Berapa setengah kilo? 10.000, nggak nyampe. 10.000 lah itu. 10.000 beras, mas. Nah,
Luar biasa sekali nikmatnya. Nggak ada alasan kita untuk meremehkan dan menganggap kecil nikmat yang ada sekarang sama kita. Masih banyak di sana yang jauh lebih apa ini? Jauh lebih nggak dapat nikmat. Nah, kita susah-susahnya masih aman, masih tenang, jalan masih aman segala macam. Jadi ibrohnya itu ke situ. Kita semakin mensyukuri nikmat kita, semakin doakan mereka supaya bisa ikut merasakan minimalnya setengah ataupun kalau bisa seluruh dari yang kita rasakan. Nah, sekarang pengungsiannya nggak ada pilihan lain kecuali ke gurun. Nah, di gurun apa yang ada di sana? Mau diungsikan ke gurun. Yang lebih parah lagi itu embargo dari veto dari Amerika. Ini PBB udah mau ngasih jeda kemanusiaan. Istirahat sebentar, biar operasi kemanusiaan itu bisa masuk, bahan makanan, obat, segala macam. Nggak dikasih. Negara-negara yang lain tuh besar-besar udah setuju itu dilakukan, 1 hari kayak atau setengah hari. Oleh Amerika itu diveto, enggak. Mereka kan punya suara yang besar di sana. Enggak. Udah nggak jadi jalan. Nggak jadi libur perang. Walaupun hanya sekedar untuk masukkan apa ini, obat-obatan atau bahan-bahan pokok. Nah, la ilaha illallah. Ini luar biasa ya, kan. Mau nggak doakan gimana lagi kita dalam kondisi kayak gini, kok masih nggak mau merasakan ikut apa yang dirasakan oleh mereka itu gimana hatinya kita ya. Katanya satu jasad, katanya satu badan. Nah kita apa yang kita lakukan? Nyumbang uang yang enggak, nyumbang tenaga yang enggak. Lah mereka itu walaupun dengan ancaman kayak gitu mau nggak mau tetap kerja. Kerja dalam artian apa? Nyari korban itu tetap. Habis tempat yang baru dihantam oleh rudal, kemudian banyak korban yang tertimpa bangunan, dia dikerjai tetap. Nah, dibiarkan masing-masing berlindung. Enggak. Tetap semuanya itu kerja. Habis sudah itu ya kerja lagi nyari apa nih? Nyari korban. Dia datang lagi di situ ya bisa saja. Ya, kenapa? Itu kan suatu hal yang sudah makanan sehari-hari mereka. Datang kali ya sudah. Udah semuanya udah siap apa ini? Mati. Dia tetap disolatkan, tetap diurusi. Mau nggak mau kan? Mau gimana? Dibiarkan aja busuk di bawah. Kan nggak mungkin. Nah itu bangunan sebesar itu runtuh pakai apa ngerjainnya? Dari mana alat-alat berat itu? Nah yang manual pakai tangan semuanya ngangkatin, ada anak bayi, ada orang tua, ada perempuan, ada apa ini. Sambil artinya nggak cuma sekedar mikirkan diri lagi, mau nggak mau ketika habis serangan ya nyari apa ini, nyari korban yang terluka yang masih dia apa kan dibawakan berobat segala macam. Itu kehidupan yang itu benar-benar ya kan. Nah ilahi mungkin nggak ada yang bisa betul-betul merasakannya kecuali yang pernah merasakan seperti itu. Sangat-sangat sulit kondisi seperti itu. Ya. Nah Allah musta'an. Sehingga tetap didoakan dalam sujud, dalam waktu yang mustajab, apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ayat yang ke-102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikumullah rabbukum." Dan itu adalah Allah Rabb kalian yang memberi kalian segala macam bentuk kenikmatan dari beberapa ayat yang sebelumnya. Yang terakhir adalah menciptakan langit dan bumi. Nah, itu semuanya adalah Allah Rabb-nya kalian. Itu yang pantas untuk disembah. Itu yang pantas untuk diibadahi. Yang memberikan kepada kalian semua kenikmatan itu, buah-buahan, tanaman, makanan pokok, biji-bijian, buah-buahan. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabb-nya kalian. Apa alasan kalian kok tidak mau beribadahnya hanya kepada Allah? Padahal kalian yakin yang memberikan nikmat itu kepada kalian satu-satunya cuma Allah Subhanahu wa taala. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia. Khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Dia pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Kalau ada pencipta yang lain selain Dia, silakan kalian ibadahi. Tapi faktanya nggak ada pencipta kecuali Dia. Khaliqu kulli syai'. Dia pencipta segala sesuatu. Fa'buduh. Ini kan tauhid rububiyah dikaitkan dengan tauhid apa ini? Uluhiyah. Karena Allah yang punya rububiyah, Dia yang mencipta, maka Dia yang disembah. Kalau ada yang lain yang mencipta, ya silahkan kalian sembah. Tapi faktanya nggak ada yang mencipta kecuali Dia. Maka konsekuensinya pun yang diibadahi, yang disembah cuman Dia. Karena Dia satu-satunya pencipta, maka Dia satu-satunya yang harus diibadahi.
Nah, wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dia yang mengatur dan mengurus dan mengawasi segala sesuatu. Dan ini wakalahnya beda dengan jenis wakalahnya makhluk. Kalau wakalahnya makhluk itu harus tunduk kepada al-muwakkil yang menyerahi urusan. Kalau kamu diserahi urusan, kamu namanya wakil, ya kan? Kan sudah di bahasa kita itu ya, wakil. Nah, wakil itu bukan pengganti. Wakil itu ya sebenarnya pengganti. Wakil itu yang diserahi apa? Urusan. Ketika dia nggak bisa, kamu serahkan ke satu orang, namanya dia apa? Wakil, wakilnya kamu. Nah, dia itu nggak bisa bertindak sesuka hati. Dia hanya bertindak sebatas apa yang diaturkan, yang diserahkan oleh siapa ini? Si muwakil yang menyerahkan apa? Urusan. Dia nggak boleh bertindak lebih dari apa yang kita serahkan kepada dia. Kita suruh urus A, ya urus A. Nggak boleh dia melakukan yang B, yang C, nggak boleh. Kalau dia lakukan, ini namanya tasarruf apa? Fuduli. Kalau ilmu fikihnya namanya tasarruf fuduli. Tindakan yang di luar apa ini? Di luar yang diserahi. Nah, nanti hukumnya lain. Tasarruf fuduli. Hukum asalnya dia hanya boleh melakukan apa yang diserahkan kepada dia. Disuruh ngurus A, ya harus ngurus apa? A saja, nggak boleh mengerjakan yang lain. Nah, adapun Allah Subhanahu wa taala, ini wakilnya, ini wakalahnya dari dia untuk dia. Bukan ada yang nyerahkan urusan, oh ya Allah serah ini kau urus kayak gini-gini. Enggak ada. Allah nyerahkan urusan kepada dirinya sendiri. Sehingga nggak ada yang berhak untuk protes atas apa yang dilakukan oleh siapa? Allah. Karena bukan kamu mewakilnya, bukan kamu yang nyerahi tugas sama Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang menyerahkan itu kepada dirinya sendiri, sehingga pasti sempurna karena dia yang paling tahu kemaslahatannya, sehingga nggak ada ruang untuk protes atas apapun yang Allah lakukan kepada hambanya. Mau dikasih lapang, mau dikasih sempit, mau dikasih enak, mau dikasih nggak enak, mau dikasih untung, mau dikasih rugi, pokoknya itu yakinlah pengaturan yang paling apa ini terbaik. Nah, qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala, dzalikumul ladzi khalaqa ma khalaqa wa qaddara ma qaddara, Allahu rabbukum. Dan itu yang menciptakan apa yang dicipta dan yang menakdirkan apa yang ditakdirkannya, itu adalah Allah Rabbnya kalian. Ai al-ma'luh al-ma'bud, yang diibadahi, yang berhak, alladzi yastahiqu nihayatal zulli wa nihayatal hubbi, yang pantas untuk mendapatkan penghinaan diri yang paling rendah, yang paling puncak, dan juga mendapatkan puncak dari kecintaan. Puncak kehinaan dan puncak kecintaan ini hanya berhak diberikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rabbul ladzi rabba jami'al khalqi bin ni'am. Ar-Rabb itu adalah zat yang mengatur segala makhluk dengan kenikmatan. Allah atur kita dengan cara Allah kasih apa kita? Nikmat. Wasarafa anhum sunufan niqam, dan Allah jauhkan dari mereka berbagai macam musibah. Khaliqu kulli syai'in la ilaha illa huwa. Dia adalah pencipta segala sesuatu, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali dia. Fa'buduhu, maka ibadahilah dia. Ai idza istaqarra wa sabata annallaha alladzi la ilaha illa huwa fasrifu lahu jami' anwa'il ibadah. Kalau sudah tetap bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dia, maka serahkan kepada dia segala macam ibadahnya kalian. Karena yang berhak dapat ibadah cuma dia. Maka kalian jangan pernah sekali-kali memberikan ibadah kepada selain dia. Kalau beribadah, niatnya hanya dikasihkan untuk dia. Karena dia satu-satunya yang berhak, yang pantas untuk diibadah. Yang lain itu semuanya walaupun diibadahi sama Allah, semua itu yang selain Allah walaupun diibadahi tapi diibadahi dengan gak pantas. Nah, wa akhlisuha lillah, dan murnikanlah ibadah itu hanya untuk Allah. Waqsidu biha wajhah, dan niatkanlah dengannya wajahnya. Fa inna hadza huwal maqsud minal khalqi alladzi khuliqu li ajli, karena ini adalah tujuan utama dari penciptaan yang mereka diciptakan untuknya, yaitu agar mereka beribadahnya hanya kepada Allah. Kita diciptakan bukan untuk sekedar menikmati dunia, untuk bisa makan, minum, tidur, berhubungan segala macamnya, bukan.
Itu binatang yang kayak gitu. Kita tujuannya lebih tinggi daripada itu. Allah ciptakan kita untuk agar kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mentauhidkanku. Agar mereka itu ibadahnya hanya kepada aku. Ini tujuan aku ciptakan jin dan manusia. Allah ingin adanya peribadatan yang diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mau menunjukkan bahwasanya hanya Dia yang pantas untuk diibadahi satu-satunya. Nah, itu tujuan Allah menciptakan kita supaya kita mewujudkan apa ini? Peribadatan kepada Allah semata. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan Dia adalah zat yang wakil terhadap segala sesuatu, yang mengatur. Ai jami'ul asya tahta wakalatillah wa tadbirihi. Segala sesuatu itu di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Khalqan wa tadbiran wa tasrifan, baik dari sisi penciptaan, pengaturan dan tindak tanduknya. Wa minal ma'lum annal amral mutasarraf fihi yakunu istiqamatuhu wa tamamuhu wa kamalun tizamihi bihasabi halil wakili alaihi. Dan sudah maklum, sudah jadi rumus baku, sudah diketahui bersama bahwasanya perkara yang diaturkan, perkara yang diatur ini kebagusannya, kelurusannya, kesempurnaannya itu sesuai dengan keadaan yang mengaturnya, yang diserahi urusannya. Kalau yang diserahi urusan itu bagus, punya ilmu, pandai, maka hasilnya pun akan apa urusan ini? Akan bagus juga. Kalau yang diserahi urusan yang mengatur ini jelek, nggak bagus, nggak pantas, maka urusan yang diserahkan itu pun pasti akan apa ini? Rusak. Itu udah maklum. Lah sekarang urusannya seluruh makhluk ini yang ngatur, ini pengurusannya, pengaturannya semuanya diserahkan kepada siapa? Allah. Sehingga bisa dipastikan bahwasanya yang kita alami sekarang berupa pengaturannya Allah Subhanahu wa taala ini adalah jelas sebaik-baiknya apa ini? Pengaturan. Kenapa? Kan sesuai dengan kadar keadaannya siapa ini? Yang mengatur. Rumahmu akan bagus kalau yang ngatur apa ini? Bagus. Rumahmu akan rusak kalau yang ngatur apa? Rusak. Begitu pula kalau kamu menyerahkan urusan sama orang, akan bagus kalau orang yang kamu serahi apa ini? Bagus. Kalau kamu serahkan kepada orang yang rusak, hasil urusanmu juga akan apa ini? Akan rusak. Kan sudah rumus kayak gitu. Nah. Wa wakalatuhu ta'ala 'alal asya' laysat min jinsi wakalatil khalqi. Dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala, penyerahan urusan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu itu tidak sama seperti jenis dari penyerahan urusannya makhluk. Fa inna wakalatahum wakalatu niyabah. Kalau makhluk itu wakalahnya namanya wakalah niyabah, penggantian posisi. Dia kita suruh menggantikan posisi siapa? Kita. Kita nggak bisa mengurus langsung STNK kita, pajak kita serahkan kepada dia. Dia namanya apa ini? Namanya wakil. Kita jadikan dia di posisi siapa? Kita. Seolah-olah kayak dia yang punya apa ini? Yang punya kendaraan. Kita suruh dia ngurus apanya? Pajaknya, segala macamnya. Nah. Ini kalau makhluk. Wal wakil fiha tabi'un li muwakilihi. Dan yang diserahi dalam masalah itu, dia mengikut kepada yang menyerahkan apa ini? Urusan. Disuruhnya bayar sekian, yang ini yang dibayar, dia itu yang dibayar. Nggak bisa dia melakukan lebih dari yang diserahkan kepada dia. Ngikut harus kepada mewakilnya yang menyerahkan urusan. Wa amal bari tabaraka wa ta'ala, adapun al-bari sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala, fa wakalatuhu min nafsihi li nafsihi, maka penyerahan urusannya itu adalah dari dirinya untuk siapanya? Untuk dirinya juga. Nggak ada yang berhak untuk menyerahkan urusan sama siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ketika kita pun menyerahkan urusan kepada Allah ya Evan, itu bukan dalam rangka sebagai Allah pengganti dari kita, bukan. Tapi karena ketidakmampuan kita untuk mengatur apanya kita. Urusannya kita, ya Allah, udah aku serahkan semua dengan pengaturanmu ya Allah. Bukan berarti kita posisinya di atas siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Allah mau kita serahkan mau enggak pun tetap Allah yang apa ini? Yang ngatur lah ya kan. Mau kamu bilang ya Allah udah aku serahkan urusanku ini kepadamu. Kamu bilang gitu atau enggak bilang gitu kan tetap yang ngatur siapa? Allah kan. Sehingga ucapan ini sebenarnya bukan penyerahan urusan kepada Allah, tapi urusan itu menunjukkan ketidakmampuannya siapa ini? Hamba ini gitu loh. Sebenarnya nggak pakai icuan itu pun Allah akan tetap apa ini? Ngatur urusan kita dengan pengaturan yang terbaik. Cuman ucapan itu keluar karena saat itu kita merasa tidak apa ini? Tidak mampu. Untuk menunjukkan ketidakmampuannya makhluk. Nah,
Tanpa itu pun tetap urusan kita akan diatur oleh Allah dengan pengaturan yang paling apa ini? Sempurna. Nah, sehingga mau dapat rezeki berapapun, jenisnya macam manapun, ya sudah, itu memang yang paling apa ini? Yang paling baik pengaturannya oleh Allah SWT. Sekarang dikasih lapang, habis itu dikasih sempit. Ya memang kayak gitu yang paling bagus untuk orang kayak kita ini. Yang paling pantasnya pengaturannya kayak gitu. Nggak dikasih lapang terus, nggak dikasih sempit terus. Kalau ada yang kayak gitu, ya berarti memang kayak gitu yang pantas untuk apa ini? Untuk mereka. Yakini saja pasti ada hikmah biasa di balik itu yang kita nggak tahu. Nah, fawakalatuhu min nafsihi li nafsihi mutadamminatun li kamalil ilmi wa husnit tadbir, yang mengandung apa ini? Kesempurnaan ilmu. Yakin saja pengaturan Allah kepada dirinya itu, penyerahan urusan makhluk kepada dirinya. Allah nyerahkan urusan makhluknya itu kepada dirinya sendiri gitu. Aku akan berwenang melakukan pengaturan yang terbaik untuk hambaku. Itu mengandung kesempurnaan ilmu. Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Wa husnut tadbir, dan bagusnya pengaturan. Wal ihsan fihi, dan dia berbuat baik kepada yang diatur. Wal adil, dan dia pasti berbuat dengan adil. Fala yumkinu ahadan an yastadrika 'ala Allah. Maka nggak mungkin bagi seorang pun untuk bisa protes kepada siapa? Allah. Kenapa? Karena pengaturan ini dibangun di atas apa ini? Ilmu. Dibangun di atas prinsip apa ini? Keadilan. Memang inilah yang pantas dan adil untuk kita dapatkan. Gak usah protes. Kenapa? Karena yang ngatur ini adalah zat yang maha apa ini? Maha tahu segala urusan. Nah, kita ada kadang menyerahkan ke urusan kepada seseorang yang mungkin dia sendiri belum menjadi ahli dalam apa ini? Bidang itu. Iya kan? Iya. Tujuan kita ya banyak. Mungkin kita mau melatih dia. Iya kan, anak-anak magang misalnya diserahi sepeda motor, iya kan? Walaupun dia bukan namanya ahli, tapi kan ada tujuan lain yang kita inginkan. Kita mau melatih dia supaya dia punya apa? Kemampuan. Dan manusia aja kayak gitu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, walaupun zahirnya nggak bagus untuk kita atau nggak enak untuk kita, pasti yakin ini memang pengaturan yang paling apa ini? Baik. Dan ketika Nabi menyerahkan urusan misalnya kepada anak yang baru, bisa misalnya, kan jangan ditengok ini, masa nanti gimana hasil kerjaannya. Dia punya tujuan lain yang lebih besar daripada itu. Dia mau anak ini nanti bisa mandiri, dia mau anak ini nanti bisa punya kemampuan, dia mau nggak mau dia ngambil resiko dipekerjakan walaupun belum apa keahliannya, belum banyak. Kan gitu. Yang dilihat kan bukan cuma itunya, tapi yang dibalik itu. Ya sama kayak kita, ketika diatur oleh Allah dengan sesuatu yang tidak mengenakan kita, kasih sakit, kasih kesempitan, rezekinya segala macamnya, jangan tengok itunya. Yakin saja ini pasti pengaturan yang paling apa ini? Baik. Pasti ada yang dibalik itu yang diinginkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma tengok sakitnya, jangan tengok cuma miskinnya saja, tapi pasti ada yang dibalik itu pasti. Lah cuma enggak, orang kita saja kadang husnudzon sama orang kayak gitu, masa sama Allah enggak? Nah, Allah musta'an. Yang mengandung kesempurnaan ilmu dan bagusnya pengaturan dan kebaikan dan juga keadilan, maka tidak mungkin bagi seseorang pun untuk protes kepada Allah Subhanahu wa taala, mengkritik Allah Subhanahu wa taala. Wala yara fi khalqihi khalalan wala futuran, dan tidak mungkin bagi seseorang untuk melihat pada makhluknya itu ada celah dan kekurangan, enggak mungkin. Pasti ini pengaturan yang terbaik bagi orang betul-betul membuka mata hatinya. Pasti akan dia melihat bahwa pengaturan Allah terhadap alam semestanya ada pengaturan yang paling apa ini? Paling sempurna. Lihat aja mataharinya jam segini. Semalam juga jam segini, kayak gininya. Iya tidak? Paling beda-beda sedetik, beda 2 detik. Paling iya tidak? Nggak ada. Malam hari ini jam 6, semalam jam berapa? Jam 8 baru kayak gini terang. Nggak ada. Nggak kayak gitu berubahnya. Nggak ada. Pasti paling beda-beda sedikit. Supaya apa? Supaya teratur kehidupannya siapa ini? Manusia. Nah, sehingga ini luar biasa ya. Wala fi tadbirihi naqsan wa aiban, dan tidak mungkin dilihat pada pengaturannya oleh itu kekurangan dan cacat. Pengaturannya sempurna, nggak mungkin ada cacatnya. Nah. Wa min wakalatihi annahu ta'ala tawakkala bi bayani dinihi wa hifdzihi anil muzilati wal mughayyirat, dan termasuk penjagaan dan pengurusan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan Allah mengurusi penjelasan tentang agamanya dan penjagaannya dari perkara yang bisa menghilangkannya dan mengubahnya. Allah akan jaga agama ini dengan cara Allah tampakkan agama ini, Allah jaga ini dari perkara yang bisa menghilangkan agama ini. Ini bentuk pengaturan Allah SWT terhadap agamanya kita.
Sehingga dengan ini kita juga yakin ya, kan 100% Yahudi yang di sana itu nggak akan mengalahkan Islam itu kita yakin. Kenapa? Allah sudah berjanji untuk menjaga apa ini? Menjaga agama ini. Walaupun caranya dengan melalui kayak gitu, walaupun dengan cara terjadi korban 5.000 orang, itu memang caranya siapa ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin saja di balik itu apa? Ada hikmahnya. Allah ingin menjadikan mereka para syuhada dan yang lain-lainnya. Allah ingin itu. Nah, wa annahu tawalla hifdzal mu'minin, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengurusi penjagaan hambanya yang mukminin, wa ismatahum, dan penjagaannya sama, amma yuzilu imanahum wa dinahum, dari apa-apa yang bisa menghilangkan iman dan agama mereka. Semakin mereka dekat dengan Allah, maka akan semakin dijagakan oleh Allah keimanan dan agamanya mereka. Kalau masalah bangunan dunia, itu gampang. Gak usah kita pun kaum mukminin yang peduli kalau masalah bangunannya, keduniaannya, itu Amerika saja nanti selesai perang mereka sudah berjanji akan membangun kembali Gaza. Itu hal yang gampang. Sama seperti yang mereka lakukan di Irak, sama yang mereka lakukan di Yaman, mereka sendiri yang akan berjanji nanti kalau udah selesai mereka akan bangun lagi apanya? Bangunannya. Yang penting bagi mereka kan merusak apanya? Merusak agamanya. Ya kalau cuma dirikan bangunan itu ya nggak masalah bagi mereka, apalagi mereka bisa nanam apa ini? Nanam sana, budi, nanam jasa. Nah, kan nggak bisa apa-apa sekarang. Irak apa segala orang negaranya dibangun kembali oleh mereka. Kalau cuma masalah bangunan, tapi yang paling penting di sini adalah penjagaan Allah terhadap iman dan apanya? Agamanya. Ini yang nggak akan diurusi sama orang kafir. Bahkan mereka kalau bisa ya kita keluar murtad dari agama mereka. Walan tardo angkal Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Qad katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada. Nah, di antara faedah yang bisa kita ambil ya, sedikit saja sebagai kesimpulan dari pelajaran kita. Dan ini akan terus kita ulang-ulang ya, masih tentang tauhid saja. Ini kayak mengulang pelajaran tauhidnya kita. Nah, kita selesai dari tauhid uluhiyah, sekarang dalam tafsir semuanya tauhid saja. Al-mustahiqu lil ibadah wahdahu huwal mausuf. Apa? Kelewatan. Isbatul ilahiyah lillahi jalla wa ala wa rububiyatihi al-ammah li jami'il khalqi. Penetapan uluhiyah bagi Allah Subhanahu wa taala dan rububiyahnya yang mencakup segala makhluk. Termasuk orang kafir itu dirububiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur, diurusi. Penetapan uluhiyah bagi Allah Subhanahu wa taala dan rububiyahnya yang mencakup seluruh makhluk. Seluruh makhluk itu masuk dalam pengaturannya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang kafir, ya masuk. Masuk binatang, ya masuk. Yang ngasih rezeki mereka, yang ngatur kehidupan mereka juga Allah Subhanahu wa taala. Yang ngasih makan ikan dalam lautan, yang ngasih makan cacing dalam tanah, ya siapa? Ya Allah. Yang ngasih makan ular, ya siapa? Ya Allah. Nah, kayak gitu aja diurusi sama Allah. Masa kita nggak yakin dengan pengurusannya Allah Subhanahu wa taala? Maaf cakapnya kan kayak gitu. Cacing dalam tanah itu dikasih rezeki oleh siapa? Allah. Ikan di lautan nggak ada oksigen, tetap dikasih hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kita manusia yang kitanya tiap hari beribadah kepada Allah bisa nggak yakin dengan pengaturannya siapa ini? Nggak diurusi sama Allah. Sehingga masa ada orang seuzon kayak gitu tuh kelewatan. Mengalahkan binatang. Lah cacing aja dalam tanah itu. Tanah cemana coba tanah itu? Padatnya cemana? Kamu gali gini, keluar apa? Cacing. Mati apa hidup? Hidup. Segar hidupnya. Gemuk-gemuk malah. Lah cemana? Yang ngasih makan loh, siapa yang ngasih makan? Itu karena Allah yang ngurus, yang ngatur. Lah kalau kamu diserahi urusannya, kamu semeter ini kawin ngasih makan cacing di bawahnya semua ya. Ipan sebelah kanan. Nah, ya. Mau ngasih makan dirinya aja, kalau ngasih makan bagian ngasih makan cacing. Jangan diserahi urusan makannya cacing, ya makannya santri aja itu nggak terus dicuci. Nah. Itu bolak-balik. Itu aja nggak siap-siap nyuci nampan. La ilaha illallah. Ini kalau diserahi sama siapa ini? Iya. Pasti banyak apanya? Kata beliau, banyak halalnya, banyak futurnya, banyak aibnya, banyak cacatnya, banyak kurangnya. Ini potong masalah nampan itu udah berapa kali coba? Dari anak ngomong hari Jumat kemarin sampai sekarang udah berapa kali coba itu? Apa susahnya? Kata susahnya Nabi bilang.
tinggal gampang aja ya. Ini tapi ini nampan kayak gitu. Masuk nampan yang paling gampang dibersihkan itu nikel gitu ya kan. Artinya disiram gitu aja minyaknya nggak palai lengger apa lebih gampang lah nyuci daripada yang plastik ya kan. Contohnya kalian taruh kayak dulu di pondok di Damat itu kita nyucinya itu ratusan nampan. Cocoknya dikasih kayak gitu kan biar ngerasakan capeknya nyuci piket. Piket ngasih makan 1.000 orang. Ini cuma 6 orang nggak nyampe 10 berapa? 10 nggak nyampe berapa orang makannya son? 11. Nah, Allah 11. Nah, kita dulu satu tempat makan itu 1.000, 10, 100 nampan minimal itu 100 nampan. Ya pagi, siang, sore. Makannya 3 kali juga. Ya roti, ya nasi. Nah, ya. Belum lagi ukurannya gini yang besi. Besi yang ringan itu yang apa aluminium. Itu kalau udah koyak sedikit aja itu pas lagi nggak sadar gue lagi bagus bilang ya stack gitu. Kan udah kan gampang koyak gitu kan. Mana ada nampan-nampannya bagus kayak gini, dari mana modalnya? Ya nampan besi-besi yang tipis-tipis itu gitu. Yang penting gini nggak keluar aja gitu. Itu kan gampang apa? Gampang koyak, udah gampang koyak udah kena tajamnya ya keluar apanya keluar. Ya itu di bal itu. Nah, itu tiap hari. Jadi kalau 100 kali makan 100 nampan kali berapa? Kali 3, 300. Nah ini sekali kali 3 kali nampan. La ilaha illallah. Air melimpah, air nyucinya nggak susah. Nggak disuruh piket ngangkatin, bagikan, bagi 100 orang makan. La ilaha illallah gitu aja nggak teratur-atur kalian. Nah, mau kemana lagi coba? Ini kita sekarang belajar pengaturannya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tambah jauh bagaimana kalau kita yang diserahi urusan. Suruh ngasih makan cacing, suruh ngasih makan ikan di laut, suruh ngasih makan burung di udara, lalu gimana lagi. Nah, masa kitanya yang beribadah kepada Allah setiap hari malah nggak yakin diatur, diurusi sama siapa ini? Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada yang berikutnya wujubu ikhlasil ibadah lillahi wahdah, kewajiban untuk mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban untuk mengikhlaskan ibadah. Ikhlas artinya murni. Memurnikan artinya nggak ada untuk yang lain. Itu wajib hukumnya. Fa'buduhu. Maka ibadahilah dia semata, jangan yang lain. Pada yang berikutnya tauhidur rububiyah yastalzim tauhidal uluhiyah. Tauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah. Rububiyah ini penciptaan, pengaturan. Tauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah. Kalau kita yakin Allah yang satu-satunya yang mencipta, maka konsekuensinya tuntutannya Allah juga satu-satunya yang diibadahi. Tauhid rububiyah mengharuskan tauhid apa? Uluhiyah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.